Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nanda Nurul Hidayati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang aliran interaksi simbolik yang beranggotakan Saira Hidayati, Adia Nur Aziza, dan saya sendiri Nur Syabani. Dan untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saira Hidayati itu berupa latar belakang dan pengertian aliran interaksi simbolik. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang aliran interaksi simbolik. Interaksi simbolik berasal dari pemikiran George Herbert Mead, yaitu seorang filsuf sekaligus sosiolog Amerika pada awal tahun 20. Mead menekankan bahwa manusia berinteraksi melalui simbol-simbol bermakna seperti bahasa, gestur, dan juga tanda untuk membangun makna, identitas, serta hubungan sosial. Pemikiran Mead dirumuskan lebih sistematis oleh muridnya yang bernama Herbert Blumer, yang juga menciptakan istilah simbolik interaksionisme pada tahun 1937. Jadi pencetus dasarnya adalah George Herbert Mead, dan yang memberi nama resmi dan yang mengembangkannya adalah Herbert Blumer. Interaksionalisme simbolik adalah cara memahami hubungan antara manusia dan masyarakat melalui simbol dan komunikasi. Intinya bahwa makna diciptakan dari interaksi antar manusia. Dalam pendekatan ini, individu sangat penting karena manusia memiliki cara unik dalam memahami dunia. Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berfokus pada pengalaman dan makna pada interaksi. Para ahli seperti Herbert Blumer dan Scott Plunket menekankan bahwa interaksi sosial adalah cara kita memberi arti pada kehidupan. Jadi, aliran ini menunjukkan bahwa setiap interaksi memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan dan budaya kita. Yang kedua, materi prinsip aliran interaksi simbolik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang kedua atau materi yang selanjutnya itu prinsip utama dalam aliran interaksi simbolik. Prinsip utama dalam aliran interaksi simbolik itu menurut Herbert Blumer ada 3. Yang pertama meaning, yang kedua language, dan yang ketiga itu talk. Nah, meaning yaitu makna, yang kedua language atau bahasa, dan yang ketiga itu talk atau pemikiran atau berpikir. Yang pertama itu meaning atau makna berdasarkan teori interaksi simbolik tidak melekat secara langsung pada objek, melainkan bertumbuh dan berkembang melalui interaksi antar manusia. Contohnya bunga mawar dalam kalangan remaja itu dimaknai dengan benda yang romantis. Maka dari itu, para remaja jika ingin menyatakan cinta itu pasti memberikan bunga mawar yang ditandakan dengan romantis. Selanjutnya itu yang kedua language atau bahasa. Bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan bahasa juga disebut sebagai alat atau instrumen. Contohnya, jika kita berkunjung ke daerah lain atau berkunjung ke negara lain, pasti memiliki bahasa tersendiri. Kayak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus bahasa Sunda, bahasa Betawi, macam-macam. Nah, di bahasa Jawa itu ada bahasa Jawanya sayur itu jangan. Nah, sedangkan di Betawi itu jangan itu kata larangan, tapi di Jawa itu jangan itu kata benda. Nah, ini memiliki perbedaan, dan perbedaan ini akan menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Maka dari itu, bahasa itu harus yang dimengerti
satu sama lain gitu. Selanjutnya, pemikiran atau talk memiliki peran penting dalam proses interpretasi terhadap simbol. Nah, setiap individu ini memberikan makna pada simbol tidak secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta interaksi sosial atau konteks sosial. Contohnya, zaman dahulu kita tuh kalau menafsirkan ujian itu sebagai tantangan yang berat, susah dilalui, tapi seiring berjalannya waktu, kita sering melalui ujian tersebut, kita memaknai ujian tersebut sebagai motivasi agar apa? Agar kita lebih dari yang kemarin, seperti itu. Nah, materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya materi terakhir dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Adia Nur Aziza. Materi selanjutnya tentang penerapan interaksi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini menekankan bahwa realitas sosial terbentuk dari hasil interaksi sehari-hari antar individu. Contoh-contoh penerapan interaksi simbolik dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Contoh yang pertama ialah sapaan dan bahasa tubuh. Ketika kita bertemu teman lalu tersenyum atau melambaikan tangan, itu bukan hanya sekedar gerakan fisik biasa. Senyum bisa diartikan sebagai tanda keramahan, sementara lambaian tangan bisa diartikan sebagai salam. Contoh yang ketiga ialah busana dan identitas. Cara berpakaian seseorang bisa menjadi simbol identitas atau sebuah status. Contohnya, mahasiswa yang menggunakan alma mater atau jas saat menghadiri acara resmi sebagai simbol bahwa ia bagian dari universitas tertentu. Contoh interaksi yang keempat ialah dalam kajian agama. Simbol-simbol keagamaan misalnya masjid, salib, kitab suci, dan lain sebagainya bisa dimaknai sesuai konteks masyarakat yang menggunakannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, interaksi simbolik itu terjadi atau terbentuk dari makna-makna yang kita ciptakan dan kita pahami bersama lewat komunikasi sehari-hari. Dan setiap tindakan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi selalu melalui proses penafsiran simbol, kata, maupun gerak dari orang lain. Karena itu, masyarakat sebenarnya adalah hasil dari interaksi terus-menerus yang membentuk identitas, aturan, dan makna bersama. Nah, gimana nih sama materi yang udah kita sampaikan? Udah pada paham belum nih? Kalau belum paham, bisa kita diskusikan ya di kolom komentar. Jangan lupa komen. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Bye-bye.